Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat dan hadirin rahimahullah, pada pagi yang cerah ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato bertemakan halal lifestyle. Hari ini, coba kita buka smartphone lalu masuk ke TikTok atau Instagram dan lihatlah apa yang kita lakukan di sana. Scrolling, ketemu tren thrifting. Scrolling, ketemu tempat ngopi yang harganya murah. Scrolling, ketemu outfit of the day yang harganya bikin menangis. Kita hidup di zaman FOMO, takut ketinggalan zaman, takut dibilang nggak gaul, demi sebuah validasi digital bernama viewers and like. Kita seringkali terjebak dalam pusaran gaya hidup kontemporer yang tanpa batas. Kita sibuk memastikan apakah pakaian kita estetik, tapi lupa memastikan apakah yang melekat pada diri kita sudah halal atau belum. Dan apakah makanan yang masuk ke saku delivery order kita itu bebas dari yang namanya syubhat. Disinilah kita terjebak dalam krisis identitas. Ketika gaya hidup mengalahkan iman dan gengsi mengubur prinsip yang hakiki. Pernahkah kita merenung tentang gaya hidup yang kita jalani saat ini? Apakah ada keberkahan di dalamnya atau tidak? Ini jadi sebuah keresahan yang perlu kita pikirkan. Dan izinkanlah saya menyampaikannya dengan bait lagu yang indah. Gaya hidup yang kau kejar jangan indah di mata layar, namun jiwa terasa hambar ketika halal tak lagi berakar. Ingatlah, di dalamnya harus ada keberkahan dari apa yang kita konsumsi. Karena masa depan yang cerah bisa diraih ketika ada keberkahan di dalamnya. Sobat Gen Z, halal lifestyle bukan cuma tentang jangan makan babi, jangan minum khamar. Itu pemikiran kuno. Tapi hari ini halal lifestyle adalah sebuah ekosistem tentang bagaimana kita memilih fashion, memilih pakaian, memilih kosmetik, mengelola keuangan yang bebas daripada riba. Mengapa ini penting? Karena setiap suapan dan apa yang melekat pada kita menentukan masa depan spiritual kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik bagimu yang terdapat di bumi. Dan janganlah engkau mengikuti langkah setan. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagimu. Perhatikan, Allah menyandingkan kalimat halal, sah secara hukum, dengan thayyib, sehat, baik, dan berkualitas. Gen Z selalu ingin yang berkualitas, bukan? Maka, halal lifestyle adalah puncak tertinggi kualitas hidup seorang muslim. Bayangkan jika kita sering tahajud tengah malam meminta segala doa yang baik, segala hal yang baik, tapi itu mental kembali ke bumi doanya hanya karena kita mengonsumsi hal-hal yang belum jelas kehalalannya. Skincare yang dipakai, pakaian yang digunakan, sampai kopi yang diminum itu dibeli dengan pay letter berbasis riba. Bahkan jika kita mengabaikannya, itu sangatlah tidak menguntungkan kita. Karena ingat, dalam sebuah hadis Rasul mengingatkan, ada seorang yang melakukan perjalanan jauh, bajunya kotor, tapi ia berdoa kepada Allah dengan kondisi makanan dan minuman yang ia konsumsi itu haram.
Maka apa jawaban Rasulullah? Fa anna yustajabu lizalik. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya, saya hadir hari ini membawa pesan kepada kita semua bahwa halal is our new identity. Menjadi Gen Z Islami di era kontemporer bukan berarti harus kurang pergaulan atau pakaiannya tidak layak. Bukan begitu. Tapi kita bisa mulai dengan hijrah 3 langkah yang nyata. Pertama, hijrah fashion. Tetap pakai pakaian yang tutup aurat tapi tetap estetik. Konsumsi, tetap bisa jajan makanan yang enak di cafe hits tapi cerdas dalam memilah kehalalannya sebelum membeli. Dan hijrah finansial, kita beralih dari transaksi konvensional yang memungkinkan syubhat kepada pengelolaan perbankan syariah yang menjauhkan diri daripada riba. Ini penting untuk kita lakukan. Kita sama-sama tinggalkan FOMO. Karena ini adalah perlindungan. Ini adalah cara kita berkata pada dunia bahwa aku bisa mengendalikan tren, bukan tren yang mengendalikanku. Jangan takut tertinggal tren manusia, tapi takutlah ketika kita tertinggal dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah generasi yang cerdas, pintar memilah dan memilih apa yang dikonsumsi dan yang dipakai. Itu jelas kehalalan dan keberkahannya. Jalan-jalan ke pasar raya, pulangnya lewat jalan berliku. Halal adalah cara kita. Indonesia maju, ekonomi bermutu. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.